Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selsa Karisma, NIM 190803103039. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih membangun citra perusahaan atau suatu organisasi dengan strategi komunikasi eksternal. Untuk menjaga keseimbangan antara perusahaan dengan publik, dibutuhkan sebuah komunikasi eksternal atau external communication, supaya keduanya berhubungan dengan baik. Tidak bisa dimungkiri, perusahaan seringkali menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar ataupun perusahaan lainnya melalui berbagai cara. Hal itu bisa dilakukan dengan berkomunikasi secara langsung atau melalui internet. Perusahaan bahkan menerapkan berbagai macam strategi untuk menerapkan komunikasi eksternal dengan baik. Apa sih komunikasi eksternal itu? Dilansir dari Fabric Brands, komunikasi eksternal atau external communication adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan organisasi atau perusahaan lain serta menarik perhatian publik. Tujuan dilakukannya strategi ini adalah untuk meraih keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Kendati demikian, komunikasi eksternal berbeda dengan strategi pemasaran pada umumnya. Strategi ini lebih berfokus untuk menyampaikan value atau nilai dari suatu produk kepada orang di luar perusahaan seperti investor, pemegang saham, pelanggan, klien, dan lain-lain. Biasanya perusahaan memaksimalkan strategi ini dengan sebaik mungkin. Pasalnya, selain untuk meraih keuntungan, komunikasi eksternal juga berfungsi untuk membangun citra dari perusahaan. Apabila citra perusahaan baik, tentu hal itu merupakan sebuah keuntungan bagi mereka untuk menarik perhatian dari pelanggan. Selain itu, melalui strategi ini, perusahaan juga terkadang mendapatkan feedback yang akan membantunya berkembang lebih baik ke depannya. Hal itu dapat berupa feedback dari klien, pelanggan, atau bahkan dari investor secara langsung. Apa sih pentingnya komunikasi eksternal? Komunikasi eksternal atau external communication adalah suatu strategi dari perusahaan untuk membangun citra yang baik. Lebih dari itu, ada beberapa alasan yang dapat menguntungkan perusahaan kenapa strategi ini harus diterapkan dengan maksimal. Yang pertama, membentuk persepsi publik. Selain strategi penjualan, persepsi dari publik juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan penjualan produk. Ketika pelanggan mempunyai persepsi yang baik terhadap sebuah brand, mereka tidak akan segan-segan untuk membelinya, bahkan merekomendasikannya kepada orang terdekat. Nah, menurut Crown Small Business, komunikasi eksternal adalah salah satu cara yang tepat untuk membentuk citra perusahaan kepada komunitas, klien, calon investor, pelanggan, dan lain-lain. Yang kedua, menjangkau pelanggan baru. Alasan lainnya kenapa komunikasi eksternal penting adalah dapat menjangkau pelanggan baru. Seperti yang kita ketahui, di era yang sudah modern ini, semuanya dapat dilakukan melalui internet. Nah, dalam melakukan strategi ini, kamu bisa menggunakan media sosial untuk berkomunikasi kepada pelanggan melalui komentar, direct message, atau bahkan komunitas. Dari situ, lambat laun kamu pasti akan menjangkau pelanggan baru yang tertarik dengan cara komunikasimu kepada para pelanggan. Jenis komunikasi eksternal di era sekarang ada banyak sekali. Pilihan atau jenis komunikasi eksternal yang bisa diterapkan agar tetap bersambung dengan pihak luar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah website. Website seringkali identik dengan media untuk mempromosikan suatu produk. Akan tetapi, di balik itu, website dapat dijadikan sebagai media untuk membangun komunikasi dengan pihak luar. Di dalam website, kamu bisa memasukkan informasi mengenai perusahaanmu untuk membangun citra di hadapan publik. Di sisi lain, menurut Fabric Brands, perusahaan yang membuat website menghasilkan hingga 67% lebih banyak prospek dibandingkan dengan yang tidak membuat website. Terlepas dari semua itu, websitemu juga memiliki peluang untuk masuk di halaman teratas Google dan membuat citra perusahaanmu semakin bagus di hadapan pelanggan. Yang kedua, live event. Live event, seminar, ataupun konferensi untuk perusahaan merupakan salah satu cara yang tepat untuk membangun komunikasi eksternal. Sebab, dalam sebuah konferensi, pastinya kamu akan dilihat oleh berbagai macam kalangan, mulai dari pengusaha,
investor, hingga pelanggan. Nah, di situ kamu dapat membangun citra perusahaan dengan baik, serta mengajak mereka semua untuk mengenal lebih dalam brandmu. Yang ketiga, newsletter. Di zaman sekarang, newsletter juga identik digunakan untuk promosi produk dengan menawarkan promo dan diskon. Lebih dari itu, newsletter juga dapat dimanfaatkan untuk membangun citra perusahaan serta komunikasi dengan pelanggan. Kamu bisa memberikan update terbaru mengenai perusahaan atau produkmu dan memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada pelangganmu. Dengan begitu, mereka tentu akan memiliki hubungan yang erat dengan produkmu. Yang keempat, media sosial. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, media sosial juga berperan aktif dalam membangun komunikasi dengan pelanggan. Ketika ada orang yang berkomentar di postinganmu, kamu bisa membalasnya dengan memberikan informasi yang diperlukan. Melalui hal ini, perlahan citra perusahaanmu akan baik di mata pelanggan. Yang kelima, press release. Press release masih memegang peran penting untuk membangun citra dari perusahaan. Setiap ada acara seperti launching produk atau acara penting lainnya, kamu bisa membuat press release dan diterbitkan di media-media ternama dan terpercaya. Dengan begitu, orang-orang akan mengetahui mengenai perkembangan perusahaanmu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.